بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah terus menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian hadis masih pada bab fadlul adzan, keutamaan azan. Hadis yang sudah kita kaji itu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bagaimana syaitan begitu takutnya sekali kepada lantunan-lantunan azan yang dikumandangkan muazzin. Apabila seorang muazzin ini mengumandangkan azan, maka syaitan itu akan lari terbirit-birit. Bahkan dalam ungkapan hadis ini itu durat, terkentut-kentut dia larinya, takut dengan suara azan. Namun apabila azan ini sudah selesai dikumandangkan, syaitan itu akan kembali mengganggu orang-orang yang akan melaksanakan sholat. Nah, kemudian setelah selesai sholat sunnah, kemudian iqamah, syaitan kembali pergi, kabur. Kemudian setelah qomat selesai, datang lagi syaitan tersebut. Disitulah dia berupaya menggoda manusia. Dalam Al-Quran, mereka ini mengatakan berjanji kepada Allah akan menggoda manusia dari sisi depannya, kemudian samping kanan dan kiri dan di bawah. Mereka berupaya menggoda manusia sampai mereka ini berpaling dari jalan yang lurus. Nah, ketika seseorang ini sholat, sesuatu yang tak diingatnya pun akan diingat-ingatnya di dalam sholat itu. Maka dalam ungkapan cerita Abu Hanifah rahimahullah, ada seseorang yang datang kepadanya dan bertanya, ya, masalah-masalah bahwa dia kalau meletakkan sesuatu ini sering lupa. Kata Abu Hanifah, coba engkau sholat 2 rakaat. Nah, ketika dia sholat, disitulah dia mengingat kembali apa yang pernah dia simpan itu. Nah, itulah dalam sholat itu banyak yang kita ingat. Kemudian juga kata Nabi SAW, ketika syaitan itu menggoda manusia dalam sholatnya, dia tidak tahu berapa dia laksanakan sholat itu, 3 atau 4 rakaat. Nah, ini seringkali terjadi bagi kita semua ini bapak-bapak. Terutama kalau kita ini sholat sendirian, maka kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Nah, Nabi SAW begitu menekankan sholat berjamaah ini, bahkan Nabi katakan, saya akan perintahkan orang menggantikan diriku untuk menjadi imam, kemudian saya pergi membakar rumah-rumah yang tidak melaksanakan sholat berjamaah bersama kamu. Nah, begitu kerasnya Nabi SAW bagi orang-orang yang tak melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
Nah, kemudian dalam hadis selanjutnya ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ia mengatakan sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini anaknya dari sahabat yang mulia bernama Amr bin As. Nah, dulunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Amr bin As ini begitu benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermusuhan dengan Nabi, sampailah sebelum satu peperangan Fathu Mekah. Di situ dia masuk Islam. Dia mengatakan orang yang paling saya benci sebelum Islam itu adalah Muhammad. Seandainya saya bertemu Muhammad pada saat itu, kemudian saya terbunuh dalam kondisi kafir, maka saya masuk ke dalam neraka. Tapi sekarang ketika dalam Islam ini, orang yang paling saya cintai adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau engkau hawa segannya dia menaruh rasa hormat kepada Rasulullah SAW sehingga tidak pernah menatap langsung Nabi secara bertatap wajah begitu, pasti dia akan menundukkan pandangannya di hadapan Nabi SAW. Hawa dia kagumnya kepada Nabi SAW. Kata beliau, Amr bin As, seandainya engkau memerintah menyuruhku bagaimana wajahnya Rasulullah, rupanya seperti apa, saya tidak akan bisa menggambarkan kepada kalian, karena saya tidak pernah menatap secara langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Amr bin As ini menjadi gubernur di zamannya Umar bin Khattab, diangkat menjadi gubernur. Nah, Abdullah bin Amr bin As, ini Abdullah nama anaknya. Jadi di dalam hadis itu banyak sekali nama-nama Abdullah. Nah, di dalam hadis seringkali kita menemukan nama-nama Abdullah, sahabat yang dikumpulkan oleh ulama, nama mereka ini Abadilah, Abdullah. Ada Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Nah, itu sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi SAW, kalau engkau ingin membaca Al-Quran, bacalah seperti bacaan Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian ada juga sahabat bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah agak namanya. Nah, ada juga sahabat yang namanya Abdullah ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar namanya, biasanya disebut Ibnu Umar, anaknya Umar ya. Tapi sebenarnya nama lengkapnya itu Abdullah ibnu Umar. Ada juga sahabat bernama Abdullah ibnu Abbas. Nah, namanya sering sekali kita kenal cuman Ibnu Abbas ya. Nah, tapi sebenarnya namanya aslinya Abdullah ya. Nah, kemudian yang ini namanya Abdullah ibn Amr bin As. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah, dia mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tumun nida", jikalau engkau mendengarkan azan, faqulu misla ma yaqul, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin itu. Kalau muadzin mengucapkan Allahu akbar, maka ucapkan juga Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kemudian kalau sampai hayya 'alas shalah, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, kemudian summa sallu alayya, kemudian ucapkanlah salawat untukku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran, sebab orang yang mengucapkan satu kali salawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya sebanyak 10 kali. Nah, kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Ini bisa menjadi amalan kita, amalan khusus, yaitu salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu dinamakan salawat Ibrahimiyah, salawat yang paling utama. Salawat yang ringkas itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu paling ringkas. Tapi yang kalau kita inginkan lebih panjang lagi, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan selanjutnya. Nah, kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan satu kali salawat saja, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya sebanyak 10 kali.
Selanjutnya, "Tsumma salullaha liyal wasilata fa innaha manzilatan fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah." Selanjutnya kata Nabi ini, mohonlah wasilah kepada Allah untukku. Wasilah ini adalah bentuk tawassul. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana tawassul itu sesungguhnya. Maka mintalah kepada Allah kedekatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar wasulullahul wasilah, minta kepada Allah agar Rasulullah ini dimasukkan ke dalam surga. Wasilah artinya surga yang paling tinggi, surga al-firdaus. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya ini, kalau engkau berdoa, doa itu jangan doa yang remeh-remeh, minta surga yang rendah. Ya Allah, masukkanlah saya surga walaupun surganya itu rendah, tak apa, tak boleh seperti itu kata Nabi. Kalau mau berdoa, minta surga yang paling tinggi. Meskipun kita rasanya tak pantas seperti itu dengan amalan kita, tapi tetap kita minta kepada Allah yang paling puncaknya. Mintalah wasallallahu al-firdausil a'la, minta kepada Allah surga yang paling tinggi, firdaus. Nah, ini dengan itu kata Nabi SAW, apabila selesai engkau mendengarkan adzan, maka di situ kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar Rasulullah SAW diberikan surga yang paling tinggi, yaitu surga al-firdaus. Kemudian setelah itu, wa arju an akuna ana huwa. Saya mengharapkan saya akan bersama dengan orang yang memohon tadi itu. Faman salal yal wasilata hannat lahu syafa'ah. Barang siapa yang meminta syafaat, meminta wasilah tersebut agar Nabi SAW masukkan ke dalam surga itu, maka dia akan mendapatkan syafaat dari diriku, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, man qala hina yasma'un nida. Barang siapa yang di saat dia mendengar an-nida, nida itu azan. Bahasa Arabnya ada nida, ada azan, dua-duanya sama. Barang siapa yang telah mendengarkan azan, kemudian dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad ini dia mengatakan itu ziyadah, tambahan. Nah, tapi dalam yang hadis ini cuma sampai wa'adtah, tidak sampai innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ini innaka la tukhliful mi'ad itu tambahan, ziyadah. Nah, di sini hadis ini hanya menyatakan wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nah, artinya di sini barang siapa yang telah mendengarkan azan kemudian dia berdoa, ya Allah, Maha menguasai doa, Rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, sempurna salat yang akan didirikan ini, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, ini maksudnya yang biasa kita doa tu Pak. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wasilah, yaitu surga yang paling tinggi. Wal fadilah, dan kemuliaan-kemuliaannya. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan wa ba'athu maqaman mahmuda, bangkitkanlah dia di tempat yang paling terpuji, maqaman mahmuda alladzi wa'adtah, yang telah engkau janjikan. Kata Nabi, barang siapa yang berdoa seperti ini, maka dia akan mendapatkan syafaat dari diriku. Nah, kemudian juga ada doa selanjutnya dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, man qala hina yasma'ul muadzin. Nah, barang siapa yang mendengarkan muadzin, seorang yang berazan, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuh. Nah, kalau dia ketika dia mendengarkan adzan, selesai dia mendengarkan adzan, kemudian dia berdoa kepada Allah. Sebab apa? Jamaah sekalian, kita tahu semua
doa antara azan dan iqamah ini doa yang mustajab, doa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya adalah di sini kata Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula, kemudian wa bil islami dina, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis yang tadi ini Nabi SAW menyinggung masalah syafaat itu. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada manusia. Dalam masalah syafaat ini banyak manusia yang keliru di dalamnya. Bahkan ada yang menjadikan syafaat ini sebagai tujuan utama. Dan ada juga sekelompok orang ini yang meniadakan syafaat, katanya tidak ada syafaat itu di hari kiamat, itu tak ada katanya. Ada juga yang menyatakan bahwa syafaat itu bisa diberikan oleh orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati. Nah, maka mereka ini datanglah, misalnya datang ke kuburan-kuburan wali-wali fulan. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang meninggal ini bisa memberikan syafaat. Nah, ini orang-orang yang dulu berlebihan. Satunya terlalu berlebihan di dalam memahami syafaat. Satu lagi yang meremehkan. Kelompok yang meremehkan ini, yang menyatakan tak ada syafaat di hari kiamat, itu kelompok Mu'tazilah. Nah, kelompok Mu'tazilah ini menganggap orang yang melakukan dosa-dosa besar itu kekal di api neraka, Pak. Mu'tazilah itu. Orang yang kekal di api neraka itu, kalau dia mencuri, itu kan dosa besar. Kemudian berzina, dosa besar. Menuduh perempuan yang baik-baik itu berzina, itu dosa besar. Kemudian sihir, itu dosa besar. Nah, pelaku orang-orang seperti ini, kalau dia masuk ke dalam neraka, kekal nanti neraka. Nah, tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah dalam pembahasan akidah itu, mereka tidak kekal di dalam api neraka. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya Allah akan ampuni dan mengeluarkannya dari api neraka tersebut. Nah, di dalam masalah syafaat ini, sebagaimana tadi Nabi SAW, nanti di akhirat Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya. Itu dikatakan di tadi itu maqamam mahmuda wa ba'athu maqamam mahmuda. Bangkitkanlah Nabi SAW ini di tempat yang mahmud, tempat yang terpuji, yaitu ketika manusia di padang mahsyar. Manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mutaffifin itu Allah menyatakan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, bahwasanya manusia itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Nah, ini tak tahu kita berapa lama di sana itu. Nah, dalam ungkapan Al-Qur'an itu yaumuhu miqdaruhu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, katanya. Satu hari di sana itu ini seperti kita berdiri selama 1000 tahun di sini. Nah, satu jamnya kita tak mampu berdiri, Pak. Apalagi di sana ribuan tahun manusia di sini bisa berdiri. Di sana cuma 1 hari ya. Tapi tak tahu berapa hari manusia akan berdiri di sana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi seperti ini, manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada keringatnya sampai di dada, ada yang sampai di hidungnya, ada yang sampai tenggelam. Macam-macam lah bentuk manusia di padang mahsyar itu diceritakan dalam hadis itu. Kemudian ada yang tenggelam. Nah, tapi ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi ada 7 golongan. Sab'atun. Nah, 7 golongan itu. Yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa zillu. Nah, 7 golongan ini yang akan mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar itu. Matahari ya, di kepala kita ini hanya sejengkal ya matahari. Begitu panasnya, Pak ya. Nah, manusia kemudian dalam kondisi seperti ini, kebingungan manusia, maka mereka pun udah menyerahlah. Katanya yang udah masuk neraka, udahlah masukkanlah neraka. Yang masuk surga segeralah diputuskan masalah ini. Maka mereka datang kepada Nabi. Mungkin cerita ini sering kita ulang-ulang, Pak. Datang kepada Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Mereka katakan innaka anta abul bashar. Wahai Adam, kamu itu bapaknya manusia. Tolonglah, bertemulah pada Allah, mintalah kepada Allah ini agar segera dihisablah manusia ini. Adam mengatakan, saya ini dulunya pernah berbuat dosa.
dilarang saya ini untuk makan mendekati pohon khuldi, saya makan itu. Nah, kemudian yang kedua, mereka tolong kamu datanglah ke Nuh alaihissalam. Begitu juga Nuh, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan hari ini hari yang paling Allah Subhanahu wa taala sangat murka sekali Allah pada hari ini. Mereka datang kepada Nuh, cuman Nuh pun mengatakan saya tidak bisa. Sebab dulunya saya ini pernah mempertanyakan keputusan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu saya diselamatkan, ada anak saya yang tak diselamatkan. Kata Nabi Nuh, wahai Allah, sesungguhnya anakku ini juga termasuk dari keluargaku. Kata Allah, anakmu ini kafir, bukan termasuk di kalangan keluargamu. Jangan engkau bertanya sesuatu yang tidak engkau ketahui. Nah ini malu Nuh alaihissalam. Kamu datang kepada Ibrahim. Coba kalian datang kepada Ibrahim. Ibrahim pun menyatakan saya tidak bisa. Saya dulunya pernah berbohong di dunia itu. 3 kebohongan yang dikatakan Ibrahim itu. Bohongan pertama yaitu ketika dia diajak oleh kaumnya, ayo kita hadir di perayaan-perayaan jahiliyah, ada perayaan-perayaan itu, tempat perayaan jahiliyah, Pak, ada patung dan lain sebagainya. Nah, kemudian Ibrahim di saat masih muda dia mengatakan, inni saqim, katanya, saya sedang sakit, tak mau ikut, tak bisa ikut saya. Cuman sebenarnya badannya tak sakit, cuman hatinya ini terasa sakit sekali melihat kondisi umatnya seperti itu. Maka dia katakan inni saqim, sebenarnya tak sakit dia. Nah, kemudian yang kedua, Raja Namrud itu. Raja Namrud ini kalau melihat perempuan-perempuan yang punya suami, perempuan yang punya suami, yang punya suami, Pak ya. Nah, Namrud lebih tertarik dengan istri orang daripada dengan gadis. Kalau gadis dia lepaskan, tapi kalau dia nengok itu istri orang, direbutnya. Namrud, Raja Namrud tuh. Maka ketika dia bertemu dengan Raja Namrud ini, Ibrahim, Namrud bertanya, ini siapa perempuan nih? Kata Ibrahim, ini adalah saudariku, katanya. Padahal itu istrinya. Nah, kalau dia bilang itu istrinya, direbut sama Namrud tuh. Kalau dia bilang ini saudaraku, dia tak tahu gitu kan, kalau itu ternyata istrinya. Maksudnya saudari, ini betul. Kita seluruhnya ini saudara, Pak. Saudara se-Islam. Ini dia merasa itu kebohongan. Yang ketiga ini, ketika orang-orang melihat patung-patungnya ini dihancurkan, sisa satu patung yang besar tak dihancurkan, apa kata Ibrahim? Mereka menuduh Ibrahim, kau pasti yang melakukan ini. Kata Ibrahim, bukan saya yang melakukannya. Coba kau tanya patung yang paling besarnya, dia ialah yang menghancurkan patung-patung yang kecil. Nah, ini kebohongan maksud Ibrahim itu. Maka di sini dia katakan, dulu saya pernah berbohong sebanyak 3 kali. Malu saya bertemu dengan Allah. Nah, ini ada dalam hadisnya begitu, Pak. Kemudian selanjutnya coba kau datang kepada Musa. Nah, datanglah mereka kepada Musa. Kemudian Musa mengatakan, dulu saya di dunia ini pernah bunuh orang. Nah, di saat dia menolong seorang dari Qibti Mesir itu, tempelengnya, dia ditempelengnya orang itu, kemudian mati. Orang itu cuma tempeleng pelan, mati orang tersebut. Pernah bunuh katanya. Coba kau datang kepada Isa. Isa pun tidak bisa, tapi dia tidak mengungkapkan alasannya kenapa. Coba kamu datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon kepada Allah untuk mensegerakan hisabnya itu. Segera manusia ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah. Lama sekali sujudnya Nabi ini. Kemudian Allah katakan, irfa' ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'ti washfa' syafa', memohonlah, mintalah, maka engkau akan saya beri, dan berikanlah syafaat, saya izinkan engkau memberikannya. Ini dinamakan syafa'atun uzma, syafaat yang paling besar, paling agung. Di situ Nabi SAW memohon kepada Allah agar segerakan hisab. Nah, kemudian di sini juga ada syafaat yang diberikan oleh orang-orang mukmin kepada keluarga-keluarganya. Jadi orang-orang mukmin itu memberikan syafaat kepada keluarganya yang sebenarnya mungkin
keluarga ni atau kawannya ini masuk ke neraka, berhak dia masuk neraka, tapi disebabkan dahulunya dia ini bersahabat, berkawan, pernah duduk di dalam majlis ilmu misalnya itu, cuma tak bertemu di surga, maka di sini tadi orang ini memberikan syafaat kepada saudaranya, ya Allah janganlah engkau masukkan dia ke dalam neraka, sebab ini orang ini adalah sahabatku. Ini seorang muslim bisa memberikan syafaat kepada muslim yang lainnya. Kemudian juga anak-anak, terkhusus bapak ibu yang memiliki anak yang hafizul Quran, para penghafal Quran atau anak-anak yang soleh, memberikan syafaat kepada orang tuanya ini. Kita tahu dalam sebuah hadis Nabi SAW katakan, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam ini sudah meninggal, inqata amalu, seluruh amalnya terputus, kecuali di antaranya kata Nabi SAW itu waladun soleh yad'u lahu, anak-anak yang soleh dahulunya di dunia yang senantiasa mendoakannya. Nanti ketika di akhirat pun anak-anak tersebut akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, kemudian ikhwatul iman rahmani wa rahimakumullah, dalam masalah tawassul juga ini. Apa artinya tawassul itu, Pak? Tadi Nabi SAW memohon kepada umatnya ini, kalau engkau berdoa, wasalillahi wasilah, mintalah engkau wasilah kepada Allah. Nah, wasilah ini dalam ungkapan kita ini perantara lah. Tapi perantara ini perantara yang baik-baik, perantara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melalui perantara misalkan orang-orang yang tidak bisa memberikan manfaat, yang sudah meninggal, orang yang mati, tak perlu kita minta wasilah kepada mereka ini. Datang kepada kuburan fulan, kemudian kita memohon kepada yang meninggal ini untuk bisa membantu kita di hadapan Allah. Ini tak bisa. Tapi tawassul ini yang paling utama, tawassul dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul kita. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita berdoa kepada Allah ini, dalam ungkapan doa tersebut, mintalah kepada Allah dengan ungkapan seperti ini, Allahumma inni as'aluka. Ini kalau kita berdoa, Pak, biasanya kan kita berdoa Allahumma gfirli, langsung to the point gitu, ya Allah saya mohon engkau ampuni saya, ya Allah berikanlah saya anak saleh. Jangan langsung memohon seperti itu, tapi kita memohon dengan cara tawassul dulu. Tawassul seperti apa? Allahumma inni as'aluka bi annaka antar rahman, antar rahim, antal malik, antal kudus. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifat Allah, yaitu Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepadamu dengan menyebut bahwasanya engkau adalah maha mulia, maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Jadi kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kita sebut itu. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Ada sebuah hadis jemaah sekalian, satu ketika ada Nabi SAW itu di dalam masjid mendengar ada salah seorang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tawassul ini. Tawassul dengan nama-nama Allah tadi itu. Apa yang dikatakan orang tadi itu, sahabat tadi itu, Nabi dengar ini. Orang itu mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepadamu, bi anni, bahwasanya saya bersaksi, bi anni asyhadu an la ilaha illa anta, tiada Tuhan diberhak disembah melainkan engkau, antal ahadus samad. Ini Pak ya. Kita ulangi tadi itu, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta. Saya memohon kepadamu dengan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, bahwasanya bi annaka, engkau adalah al-ahadus samad. Ini dalam surat Al-Ikhlas. Bi annaka antal wahidul ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bi antaghfirli. Itu Pak. Kita doa dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tadi itu, bahwa Allah yang maha tinggi, tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak beranak juga tidak diperanakkan. Kemudian Allah yang maha esa. Kata Nabi SAW ketika mendengar sahabat yang tadi berdoa dengan ini,
Kata Nabi, faqala laqad sa'ala Allah bismihil a'zam, katanya. Sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung sekali. Apabila ada seseorang yang memohon dengan tadi, bertawassul dengan nama-nama tadi, pasti Allah akan beri. Kemudian Allah akan mendengar doa-doanya. Nah, cuman kalau kita lihat ini, orang tersebut ketika dia berdoa, yang paling banyak disebut adalah memuji-muji Allah. Pujian Allah itu begitu lama, begitu panjang sekali. Tapi yang dimohon cuman sedikit ya. Bi antaghfirli, yaitu ampunilah dosa-dosaku. Nah, yang paling penting itu jamaah sekalian, kita paling banyak itu pujilah Allah. Itu ya. Puji, banyak mengingat Allah, banyak istighfar, banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak menyebut nama-nama Allah. Adapun kalau meminta itu, kita kan kadang minta ini, minta itu, semuanya gitu minta. Tapi belum tentu baik. Tapi Allah itu satu ya, kuncinya dalam hadis itu minta memohon supaya kita diampuni. Itulah yang paling penting, Pak. Bi antal firli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Sedikit. Begitu juga Al-Quran. Allah mengajarkan kalau kita doa itu paling ringkas doanya, tapi padat. Ringkas tapi padat. Dalam maknanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang paling terpenting itu pujilah Allah sebanyak-banyaknya. Fadhkurullaha katsira, yaitu berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak sekali. Siang, malam, sore. Itu disuruh berzikir. Ikhwatul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini tawassul dengan asma-asma Allah, dengan nama-nama Allah. Kemudian yang kedua ini tawassulnya dengan amal-amal soleh kita. Amal-amal soleh kita. Ini luar biasa nih Pak, tawassul ini. Kalau kita biasanya minta kepada Allah secara langsung itu, terkadang ya Allah memang kabulkan. Tapi lebih kuat lagi, itu kita menyebut amal-amal yang paling murni kita lakukan. Amal-amal soleh yang paling murni, paling ikhlas. Ada sebuah cerita dalam hadis sebelumnya pernah kita ceritakan, ada 3 orang yang terjebak dalam goa itu. Satunya itu katanya sebab di dalam goa ini tak bisa mereka keluar. Mulut goa ini tertutup dengan batu yang besar. Maka orang itu mengatakan kepada sahabatnya, coba ingat amalan yang pernah kita lakukan dulu, amalan yang paling ikhlas sekali. Amalan begitu banyak amal soleh yang kita lakukan, coba kita ingat apa? Gitu kan? Coba kita ingat amal yang paling ikhlas gitu. Mungkin sederhana ya amalan, mungkin kita berikan seorang mungkin permen lah, air putih lah gitu kan, air putih kita berikan. Tapi itu betul murni. Tak perlu amalan besar, misalkan haji, umroh dan lain sebagainya. Tapi amalan yang sederhana gitu. Tapi itu ikhlas. Nah, sahabat ini mengatakan, coba kita ingat. Maka satunya itu mengingat, dulu ya Allah, saya ini memiliki orang tua. Kemudian saya berbakti sekali kepada dua orang tua saya. Saya tidak akan memulai untuk melakukan apapun makan, kecuali kedua orang tuanya sudah makan lebih dahulu. Satu ketika saya keluar dari rumah, kerja, pulang, sudah larut malam. Melihat orang tuaku ini sudah tidur tapi belum makan. Anak-anakku pun belum makan, kelaparan. Dan saya buatkan makanan untuk orang tuaku ini, tapi saya tak akan makan sebelum mereka makan. Mereka pun tidur, sampai selesai tidurnya itu bangun, barulah kami makan bersama-sama. Nah ya Allah, seandainya apa yang saya lakukan ini murni karena Engkau, keluarkanlah kami ini dari gua. Kemudian bergeser sedikit itu, pintunya itu bergeser. Setelah itu satu kawannya lagi mengatakan, ya Allah, dahulunya saya ini pernah mempekerjakan orang. Banyak anak buah saya. Selesai mereka bekerja, saya berikan upah. Sudah mereka saya berikan upah, sisa satu orang ini tak datang ambil upahnya. Satu orang itu tak muncul-muncul berminggu-minggu, berbulan-bulan, setahun pun tak muncul. Habis itu saya inisiatif untuk mengembangkan upahnya ini. Dia belikan kambing, belikan onta dan lain sebagainya itu, kemudian berkembang ini onta dan kambingnya banyak, selebah gitu, begitu banyak sekali. Tiba-tiba muncullah orang yang tadi punya upah tadi itu. Datang dia, ingin ngambil upahnya. Kata orang yang tadi itu, bosnya bilang, ini udah saya kembangkan ini, sudah saya jadikan kambing langsung bangun. Lihat ini, begitu banyak ini. Akhirnya orang itu dia ambil semuanya itu. Tak disisakan ke bosnya tadi itu. Tak disisakan, dia ambil semuanya.
Ya Allah, seandainya apa yang saya lakukan ini betul-betul murni karena Engkau ya Allah, keluarkanlah kami dari gua ini. Bergeser. Bergeser sedikit lagi. Sisa satu orang kawannya, ya Allah, dahulunya saya ini memiliki seorang sepupu. Saya jatuh cinta kepada sepupu saya itu. Saya mencintainya, saya menyayanginya. Tapi cinta saya ini tidak diterima, ditolaknya. Datanglah suatu ketika sepupu saya ini butuh sesuatu kepadaku, butuh sekali. Saya akan menolongnya, tapi dengan syarat dia harus melakukan hubungan suami istri dengan saya, berzina. Dia harus melayaninya. Akhirnya karena terjepit perempuan ini, ya dia lakukan juga. Ketika hendak dia melakukannya itu, perempuan itu mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Kata perempuan, takut dia. Ini sahabat tadi ini takut dia, tersadar dia, pergi, kemudian diberikan tadi tolongnya, pergi kamu. Nah ya Allah, seandainya rasa takutku itu betul-betul karena engkau ya Allah, bukan karena siapa maka keluarkanlah kami dari gua tersebut. Akhirnya terbuka mereka pun selamat. Nah ini artinya di sini hadis ini dibawa oleh para ulama menyatakan seseorang ini kalau ingin bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassullah dengan amal-amal yang paling ikhlas. Nah, biasanya kita lakukan Pak pada saat kita terjepit sekali. Kalau pada saat terjepit, kemudian kita berdoa dengan doa yang dengan asma dan husna Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah saya ungkapkan itu satu zikirnya Nabi Yunus, Pak ya. Bagaimana Nabi Yunus terjepit berada di dalam perut ikan itu, kemudian dia bertasbih. Itu kan tasbih itu kan nama-nama Allah itu. Dia berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengakui dosa-dosanya. Kemudian setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya dahulunya ini Nabi Yunus ini bukan termasuk hambaku yang senantiasa mengingatku ketika dia senang, maka pasti dia akan berada di dalam perut ikan itu selama-lamanya sampai manusia dibangkitkan. Nah ini tawasul dengan amal-amal soleh kita, kemudian berdoa dengan doa asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang tinggi dan mulia. Begitu jemaah sekalian, yang dalam masalah syafaat ini, kalau kita selesai mendengarkan azan, maka kita ucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atta. Kemudian kita tambah dengan doa yang tadi hadis selanjutnya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.